Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Haris, NIM 2003015012229, kelas PJKRG. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan belajar gerak. Slide kedua, A. Pengertian belajar gerak. Mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, atau obat-obatan. Sedangkan menurut SCHMDT 1991, pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Slide ketiga, B. Mengukur hasil pembelajaran gerak. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi dalam diri individu ketika ia belajar. Ini diibaratkan anak memasuki kotak hitam dan keluar lagi dengan menampilkan yang berbeda. Orang yang melihat anak itu masuk kotak hitam semata-mata hanya bisa menduga apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, menyadarkan diri sepenuhnya pada perubahan keterampilan setiap kali pembelajaran akan menyesatkan. Adapun jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari hal tersebut dengan mengetahui hakikat dan pada perkembangan hasil belajar. Hal itu meliputi 1. Turun naiknya perkembangan belajar. 2. Beberapa hasil belajar yang teramati. 3. Kontrol dan koordinasi. 4. Otot yang digunakan. 5. Efisiensi gerakan. 6. Perhatian. 7. Mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Slide keempat, C. Sifat pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Pengaruh yang relatif, menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun. 2. Pengaruh yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Karena itu, pengaruh ini disebut pengaruh sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa positif, bisa juga negatif. Pengaruh positif berarti bahwa pengaruh itu meningkatkan tingkat penampilan, sedangkan pengaruh negatif menurunkan penampilan. Slide kelima, D. Pengaruh hasil pengalihan hasil belajar. Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa penambahan penetap yang terjadi sebagai hasil dan belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Adapun aspek pengalihan menjadi diri utama keberhasilan pembelajaran tersebut. 1. Merancang latihan untuk pengalihan. Terdapat 2 cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengalihan, yaitu pengalihan dekat dan pengalihan jauh. Slide ke-6, E. Tujuan akhir pembelajaran gerak. 1. Terampil. Terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil, yakni 1. Smoothness. Profesional melakukan kerjanya dengan mudah, cantik, halus, dan usaha yang minimal. 2. Automaticity. Orang ahli yang menampilkan tugas-tugas tanpa kesadaran penuh atau tanpa dipikir lagi. 3. Mental effort. Ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. Tugas-tugas yang nampak mudah akan dengan mudah meneruskan percakapan ketika tubuh melakukan tugasnya. 4. Stres. Penampilan seorang ahli tidak menurun pada kondisi yang menekan sekalipun. 5. Point of view.
Ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seorang harus menyadari berbagai kegiatan sedangkan yang ahli tidak. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.